Masih belum ada. J, J. Akan sebentar.
udah Siel. Siel. Gak iso anu nih. Iku nih gak iso. Karin. Napa apaan? Anta nang open PO bojoku ta. Mbok piro karo di rumah. Mana tak orang-orang wong. Oh, Pak. Iya, enggak tahu Pak saya, Pak. Duren ini mudah-mudahan mungkin hotel loh, yang selekut. Cek. Mbak, durennya kok Pak Enggar. Dengar suara saya Pak Enggar ya. Ditukar Pak. Saya dengar. Oh, terima kasih Pak Priyadi. Saya dengar suaranya. Dia dengar suaranya dulu sudah mantap. Renyah deh. Sudah pukul 7.31. Kita mulai webinar hari ini. Udah kok hilang? Hilang suaranya Bu Rizda. Halo, sudah jelas Pak Priyadi? Belum, kecil sekali jembret. Tidak tahu yang lain. Saya menerimanya kecil sekali dan gembret. Sudah jelas? Masih tetap kecil sekali dan gembret. Pak Enggar. Cek yang lain, tidak tahu sih. Pak Enggar. Bu Niswa, dengar suara saya? Sudah bisa didengar Mbak Rizda. Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Bu Niswa bisa terang? Terang, Pak. Tidak bisa. Terang. Wah, berarti apa gitu?
Bapak Ibu, anak-anakku mohon untuk mic-nya dimatikan karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Umar Jaini MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 4 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, 8, dan 9, serta anak-anakku yang solih dan solihah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini telah memberikan kepada kita nikmat hidup yang tak terhingga berupa kesehatan, hidayah, dan kebahagiaan. Dan atas izin Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul pada hari Kamis 16 Desember 2021 melalui virtual dalam rangka menghadiri webinar pendidikan agama Islam dengan judul Belajar Al-Quran Mudah dan Menyenangkan. Semoga niat ikhlas para hadirin yang hadir kali ini dibalas dengan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam selalu kita junjungkan ke pundak Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, karena perjuangan beliau telah membawa umat manusia pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan di hari pembalasan. Amin ya robbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, seluruh rangkaian acara webinar sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Kelima, doa dan penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi acara webinar hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak mohon untuk berdiri.
di Gedung Cagar Budaya Tanjung Anom 12 Surabaya. Tak pernah lelah dan pantang berputus asa, bangun jiwa raga dan lingkungan kita. Berbudi luhur, akhlak mulia, berilmu semboyan hidup kita. Ayo maju SMP 4-ku, berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 4-ku, ku ukir prestasi untuk alma materku. Ku tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati langkahku berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Ayo maju SMP 4-ku, berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 4-ku, ku ukir prestasi untuk alma materku. Ku tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati langkahku berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 4 Surabaya kepada Ibu Niswatul Hasanah SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, kebahagiaan, kesehatan pada diri kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bermuajahah dalam satu momen acara, yaitu webinar pendidikan agama Islam. Tak lupa, semoga salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, hadirin semuanya, serta anak-anakku yang saya cintai. Tema webinar pada pagi hari ini adalah tentang masalah pendidikan agama Islam, yaitu belajar Al-Quran mudah, menyenangkan. Adanya beberapa faktor yang mengakibatkan belajar Al-Quran itu harus memakan waktu yang lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk itu, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik untuk menjadikan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran mulai dari membaca sampai dengan memahami arti dan makna Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, di dalam webinar ini nanti kita akan diarahkan bagaimana sih belajar Al-Quran itu mudah, bahkan nantinya kita bisa membuahkan hasil, dan kita mau mempelajari serta memahami Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat baik dalam pemahaman maupun amalia ibadah kita nantinya, sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya rasa cukup itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jelani MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Umar dari Yayasan Pesantren Nurul Falah. Alhamdulillah bisa bergabung Ustadz. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 4 yang bergabung baik di Zoom maupun di YouTube. Dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 789, terima kasih sudah kerso hadir dalam webinar kali ini. Ngapunten karena Zoom kita hanya terbatas 100, mungkin Bapak Ibu orang tua dan anak-anak banyak yang di YouTube ya, nggak apa-apa. Nanti bisa tanya ke Ustadz Umar maupun tim dari Nurul Falah melalui saluran yang ada. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa kelas 789, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, bahagia di dalam mengikuti webinar, insya Allah nanti sampai jam 9. Jadi mari kita niati betul-betul kita belajar tholabul ilmi, ya, mencari ilmu melalui webinar ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia hadirin yang saya hormati, kita yakini mbok tuwek, mbok nom, mbok soge, mbok melarat, pejabat apa rakyat biasa, seneng gak seneng, mau gak mau, pasti saatnya akan meninggal. Gak ono wong sing sampai bertahun-tahun gak mati-mati ya, mesti ada masanya kita. Nah, ketika masa itu sudah habis, maka mau nggak mau kita harus ke akhirat. Nah, makanya melalui forum yang mulia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan para hadirin, ayo kita jangan sampai lupa akhirat. Nah, tapi tidak boleh meninggalkan dunia, karena kita masih hidup di dunia ini. Nah, yang banyak itu lupa akhirat. Jadi sing deleng dunianya saja. Nah, oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin, ayo kita jangan sampai melupakan akhirat, ya. Selalu kita akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pesan dari Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya tanya ini kepada orang tua dulu, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, putra-putri Bapak Ibu sebelum lulus SMP, kemudian sudah dapat sertifikat bisa membaca Al-Quran, senang apa susah? Senang. Saya yakin tidak ada orang tua yang mau jawab, aku tambah susah Pak, anakku SMP sok ngaji. Nggak ada, saya kira nggak ada orang tua yang menyatakan demikian. Karena itu Bapak Ibu, kami mengajak bareng-bareng, ayo bagaimana anak-anak kita mumpung masih SMP. Soalnya kuna SMA perguruan tinggi angel ceklan nih Bapak Ibu ya. Jadi mumpung masih SMP, ayo kita target bagaimana sebelum lulus SMP dia bisa membaca Al-Quran. Nah, begitu Bapak Ibu. Karena menurut pengamatan saya ini, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, terus kemudian saudara-saudara jauh saya, yang SMP-nya belum bisa ngaji, sampai duwe anak, duwe putu, gurung iso ngaji. Lah, ini tantangan kita Bapak Ibu orang tua. Jadi monggo ayo anaknya disemangati,
supaya nanti betul-betul sebelum lulus SMP ini sudah lulus sertifikasi baca Al-Qur'annya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bekerja sama dengan Nurul Fala ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu putra-putrinya sudah bagus bacaannya, nanti kita adakan sertifikasi. Mudah-mudahan semuanya lulus 100% dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti webinar pagi hari ini dengan seksama. Nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan sampai jelas sehingga nanti doa kita tadi anak-anak kita semuanya yang lagi sekolah di SMP ini mudah-mudahan sebelum lulus betul-betul bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Ustadz Umar dan timnya yang sudah kerso memberikan informasi kepada kita sehingga nanti insya Allah menjadi amal jariah kita nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang membacanya, menenangkan jiwa, mengangkat derajat, dan menjadikan penolong pada hari kiamat. Mempelajari atau membaca Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Namun untuk membacanya menggunakan ilmu tajwid secara baik dan benar merupakan fardu ain. Dalam arti kalau terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran termasuk dosa karena bisa mengubah arti bacaan Al-Quran. Untuk menghindarinya, kita dituntut belajar membaca Al-Quran kepada ahlinya. Nah, kesempatan kali ini sudah ada narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Umar Jaini, MPD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian informasi akan lebih mudah dipahami apabila webinar berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Jaini, MPD, untuk menyampaikan materi sekaligus untuk menutup doa. Monggo, Ustaz Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Klik, MSI. Ini kebetulan kawan saya lama sekali. Sejak masih remaja, sejak masih muda, dan alhamdulillah Allah terus menyambungkan. Dan kebetulan setelah beliau lama nggak ketemu saya kangen sekali pengen ketemu beliau. Ternyata Allah juga pernah agak mendekatkan rumah beliau dengan rumah saya. Dan alhamdulillah ternyata bisa bersilaturahim secara fisik dan ketemu juga secara akal pikiran. Terima kasih Pak Klik yang tiada henti terus menyemangati kita bersama agar hidup ini harus selalu seimbang. Ya mikir dunya, ya mikir akhirat. Bersyukur punya kepala sekolah yang terus menyemangati sukses dunia tapi juga sukses akhirat. Kepada para guru-guru tentu saja termasuk tadi koordinator PAI, Pendidikan Agama Islam,
Insya Allah mudah-mudahan di tangan ibu bagaimana niat besar, niat mulia dari kepala sekolah tadi kepada guru-guru, khususnya kepada koordinator pendidikan agama Islam yang bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Mudah-mudahan para guru-guru SMP Negeri 4 Surabaya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk membina, membimbing, mendidik, melatih anak-anak kita. Berikutnya tentu kepada para wali murid. Ini yang diberikan amanah oleh Allah. Mudah-mudahan amanah anak atau keturunan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, kami sangat bahagia dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya yang pagi hari ini ikut bersama-sama untuk mewujudkan visi atau cita-cita besar SMP Negeri Surabaya untuk melahirkan anak-anak yang beriman dan bertakwa, juga sekaligus menguasai ilmu pengetahuan, unggul dalam akademiknya. Tentu ini adalah kewajiban kita bersama, maka kami bersyukur ikut menghantarkan pula sedikit dari sisi visi tadi itu, yaitu di bidang mentalnya, di bidang keimanan dan ketakwaannya. Kami mudah-mudahan ke depan kerjasama yang akan kita bangun ini akan lebih baik lagi dan semakin maksimal. Kepada ibu wali murid atau para bapak-bapak wali murid, anak merupakan rezeki dari Allah. Anak atau keturunan merupakan nikmat dari Allah. Senang rasanya kalau kita punya anak. Gembira rasanya hati ini dan tenang rasanya jika kita diberikan keturunan atau anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya yang memberikan anak, memberikan keturunan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan rezeki sekali lagi dan sekaligus sangat senang, gembira sekali ketika kita punya anak. Nah, tentu anak yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Anak yang menggembirakan? Di dalam Al-Quran disebutkan yaitu anak yang qurrata a'yun. Apa itu anak qurrata a'yun? Yaitu anak yang jika dipandang menyenangkan hati. Sekali lagi, senang punya anak, gembira punya anak. Tapi anak yang bagaimana? Dalam Al-Quran digambarkan yaitu anak yang qurrata a'yun. Yaitu anak yang jika dipandang itu menyenangkan di hati. Nah, kenapa? Bagaimana anak yang menyenangkan itu? Karena anak yang menyenangkan itu di dalam Al-Quran adalah anak-anak yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Taat kepada Allah itu artinya anak ini ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ibadah-ibadah puasanya, dan lain-lainnya bagus. Bisa baca Al-Quran dengan bagus. Kemudian dia taat kepada orang tua dan bisa menghormati, berakhlak baik dengan lingkungannya. Dengan orang yang lebih tua, dengan sekitarnya, dengan alam sekitarnya. Dia punya akhlak yang baik. Rasanya kalau kita punya anak seperti itu, anak kalau kita lihat sholatnya bagus, akhlaknya bagus, baca Qur'annya bagus, itu rasanya adem di hati. Maknyes ya katanya sekarang ini, maknyes rasanya di hati kita. Itulah anak-anak yang kita dambakan, ya taat kepada Allah,
taat kepada orang tua, berakhlak baik kepada lingkungannya, dan punya prestasi akademik yang luar biasa, yang tinggi. Itu adalah anak-anak yang rezeki sekaligus menentramkan hati orang tuanya. Sebaliknya, ia senang punya anak, dikasih anak, tetapi kalau anak itu menjadi fitnah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ada anak itu yang bisa menjadi fitnah, bahkan juga bisa menjadi musuh di keluarga itu. Dengan adanya anak tadi itu justru menjadi musuh kepada orang tuanya. Dan ini banyak kalau kita lihat di media-media, Masya Allah. Memalukan orang tuanya, menjadikan orang tuanya semakin berat, malu karena perbuatan anak-anaknya. Ini fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Tentu bukan itu yang kita inginkan. Tetapi Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa ada jenis tipe anak yang begitu. Jadi ada anak yang qurrata a'yun, tapi juga anak di sisi lain ada anak yang menjadi fitnah dan juga bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Maka agar supaya anak yang rezeki itu, yang nikmat, yang menggembirakan itu menjadi anak yang qurrata a'yun, harus selalu tiada henti kita berupaya semaksimal mungkin, baik secara kelembagaan ataupun secara pribadi. Secara kelembagaan itu artinya ini harus diproses melalui lembaga pendidikan yang baik, tetapi di rumah secara pribadi orang tua harus juga tiada henti untuk berikhtiar menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Bukan pekerjaan yang gampang, berat memang untuk menghantarkan anak-anak kita yang qurrata a'yun tadi itu. Jadi sekali lagi, untuk menghantarkan anak yang qurrata a'yun, yang sedap dan indah dipandang tadi itu, bisa kita lakukan secara kelembagaan, yaitu melalui pendidikan yang alhamdulillah SMP Negeri 4 mencoba untuk memprakarsai, merancang, mendesain bagaimana agar anak-anak nanti lulusan dari SMP 4 negeri ini, SMP Negeri 4 Surabaya ini menjadi anak-anak yang tadi itu. Nah, kelembagaannya sudah sedemikian rupa, ada niat yang luar biasa dari kepala sekolah yang didukung oleh para guru-gurunya, kemudian wali murid juga sedemikian rupa. Tidak boleh hanya menitipkan atau memasrahkan saja kepada sekolah. Di rumah orang tua juga harus terus-menerus untuk melakukan berikhtiar bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun tadi. Maka di samping ada ikhtiar zahirnya, ya tentu saja dengan ini, kegiatan ini ada menimbulkan perlu ada biaya ini, biaya itu pasti. Karena memang untuk melahirkan anak yang qurrata a'yun tadi tidak mudah. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu biaya, perlu koordinasi dengan sekolah kayak apa agar supaya program untuk secara umum melahirkan anak yang qurrata a'yun tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara sekalian, keluarga besar SMP Negeri 4 Surabaya, salah satu untuk menghantarkan bagaimana anak kita menjadi yang qurrata a'yun tadi adalah dibekali cara membaca Al-Quran. Jadi banyak prosesnya untuk menuju ke sana, sangat banyak sekali. Pembelajaran ke sana banyak sekali, dan salah satunya adalah kita bekali anak-anak kita kelak harus bisa baca Al-Quran. Apalagi kata Pak Kelik tadi, Pak Kepala Sekolah,
mumpung masih SMP. Kalau sudah SMA atau perguruan tinggi, waduh, waktunya ini, itu, alasannya banyak sekali. Nah, maka senyampang masih SMP ini, mari kita semaksimal mungkin untuk membekali anak-anak kita, khususnya bagaimana anak-anak kita bekali bisa punya keterampilan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran yang kami rancang, insya Allah akan mudah dan menyenangkan untuk anak-anak kita ajari, karena juga di sana nanti akan ada beberapa, di samping targetnya adalah bisa membaca Al-Quran, tetapi dalam proses pembelajaran itu akan menumbuhkan karakter kepada anak-anak kita. Karakter tanggung jawab, karakter hormat kepada orang tua, lebih tua, karakter disiplin, karakter untuk menghormati sesama kawan. Dalam proses pembelajarannya, sesungguhnya ada memunculkan karakter-karakter tadi. Jadi ada dua targetnya, target kurikulumnya, yaitu dengan pembelajaran Al-Quran, anak-anak bisa baca Al-Quran dengan baik, tetapi target di luar itu, yaitu prosesnya, insya Allah akan menumbuhkan karakter anak-anak. Hanya saja ini kalau dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Tapi kalau secara webinar atau secara online, memang proses-proses untuk penumbuhan karakter ini akan terhambat. Dan itu bukan hanya untuk pembelajaran Al-Quran saja, saya kira. Untuk proses pembelajaran bisa berjalan, tapi untuk penumbuhan karakter, apa saja bidang studinya saat ini, kita sedang diberikan PR yang besar. Bagaimana agar tugas guru yang membimbing tadi bukan hanya sekedar mengajar, tetapi membimbing, yang itu artinya bagaimana bisa menumbuhkan karakter, nilai-nilai budaya, nilai-nilai ketakwaan, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya situasi sekarang ini, semua guru, semua tenaga pendidik sekarang ini dihadapkan pada problem yang besar itu. Jadi sekali lagi, dengan metodologi pembelajaran Al-Quran yang kami desain namanya Tilawati ini, ada dua yang ingin kita capai, yaitu bagaimana anak-anak lulus dengan baik baca Al-Quran, kemudian ada muncul karakter-karakter, ada karakter tanggung jawab, karakter disiplin, dan seterusnya tadi. Nah, saudara sekalian, tentu saja ini Pak Geli, kalau sampai target dengan sedemikian rupa, itu memang kemudian harus di breakdown bagaimana waktunya. Ideal kita ingin lulus dari SMP Negeri 4 Surabaya ini, lulus bisa khatam, bisa baca Al-Quran, maka konsekuensinya adalah kepada guru-guru dan wali murid, konsekuensinya adalah bagaimana waktunya, bagaimana biayanya, dan seterusnya. Nah, maka terus sekalian, nanti kami atau saya akan didampingi oleh Ustadz Dausat, Dr. Dausat SAG MPDI, akan mendampingi saya bagaimana sih teknisnya untuk mengajar Al-Quran yang disebut dengan metode Tilawati ini. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dausat. Nah, saya selaku penanggung jawab utama di pesantren Al-Quran Nurul Falah ini menghantarkan kita semuanya, yang intinya adalah sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun. Adapun untuk kepala sekolah dan guru-guru bertanggung jawab bagaimana agar anak-anak yang diamanahkan, yang dititipkan di SMP Negeri 4 ini kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mempunyai ilmu yang akademik yang tidak ketinggalan, tetapi punya prestasi yang baik, yang itu tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita. Saudara sekalian, sebelum memasuki secara teknis, bagaimana cara mengajarkannya dan bagaimana mempelajari Al-Quran ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah
Kata Nabi, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Terangi rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi kata Nabi, supaya rumah kita ini tidak sepi, supaya rumah-rumah kita ini tidak kayak kuburan, kata Nabi, maka terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, maka agar rumah-rumah kita menjadi terang benderang, penuh kedamaian, maka harus senantiasa rumah-rumah kita itu dibacakan Al-Qur'an. Nah, maka tugas Bapak Ibu wali murid, bagaimana agar rumah-rumah kita itu senantiasa dibaca Al-Qur'an, maka penghuni-penghuni di rumah itu, apakah bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ya tentu harus bisa baca Al-Qur'an. Agar rumah-rumah kita menjadi rumah yang terang benderang, tidak sunyi sepi bagaikan kuburan, kata Nabi. Rumahnya besar, penerangannya dengan lampu-lampu yang bagus, ditambah dengan penerangan hati yang dicahayai Al-Qur'an, maka insya Allah rumah itu akan menjadi rumah yang indah. Nah, maka itu di samping di dunia ini, tentu Al-Qur'an juga akan menghantarkan kita sampai di akhirat kelak. Nah, maka agar rumah kita bercahaya dan kelak nanti rumah anak-anak kita juga bercahaya, maka rumah itu harus dibacakan Al-Qur'an. Nah, supaya rumah kita bisa bercahaya, maka penghuninya seharusnya bisa membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an tidak sulit untuk belajar Al-Qur'an, yang penting ada kemauan. Baca Al-Qur'an tidak sulit, gampang. Yang penting ada kemauan. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak Ibu, khususnya wali murid yang masih belum bisa belajar Al-Qur'an, masih belum bisa mengaji, silahkan belajar Al-Qur'an sehingga nanti bisa mendampingi juga anak-anak kita. Baiklah saudara sekalian, bagaimana secara teknis belajar Al-Qur'an ini? Silahkan Ustadz Dausat MPDI akan menyampaikan langkah-langkah teknis-teknisnya, bagaimana membaca Al-Qur'an yang mudah dan menyenangkan. Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'dah, yang kami hormati Ustadz Muhammad Kalik, ya, MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Surabaya, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, guru yang ada di lingkungan Civitas Akademika SMP Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ustadzul Kiram Kiai Haji Dr. Umar Zaini selaku Direktur Eksekutif Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir pada webinar di pagi hari ini, senantiasa diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap dakwah
langkah dakwah yang kita lakukan ini memunculkan kebaikan-kebaikan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah mentakdirkan kita bisa hadir dalam majelis mulia ini, yaitu dalam kegiatan webinar belajar Al-Quran mudah dan menyenangkan. Bapak Ibu semuanya, adik-adikku, anak-anak semuanya, siswa-siswi sekolah atau SMP Negeri 4 Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana teknis penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Al-Quran yang mudah dan menyenangkan. Dulu saat kita belajar Al-Quran, itu kita jumpai ada beberapa masalah dalam kegiatan pembelajarannya, ya. Termasuk dari segi kualitas bacaan santri kita, kemudian durasi waktu belajar Al-Quran kok menjadi sangat lama begitu. Sehingga di usia SMP, SMA, bahkan juga usia dewasa, itu banyak di antara masyarakat kita yang bacaan Al-Qur'annya masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, saat kami melakukan research di Pasca Sarjana Unsuri, kita memperoleh data bahwa memang betul masyarakat yang ada di Indonesia ini 80% adalah Muslim, ya. Tapi di antara 80% itu ternyata kualitas bacaan Al-Quran per individunya masih minim begitu. Data atau angka yang kita dapatkan dari 80% masyarakat Muslim itu hanya 30% saja yang punya keterampilan atau bisa membaca Al-Quran. Nah, ini merupakan hal yang ironis begitu, karena di satu sisi Indonesia ini menduduki peringkat pertama begitu, masyarakat Muslim yang terbanyak, tapi di sisi yang lain ternyata walaupun kita menang dari jumlah penduduk Muslimnya, ternyata salah satunya kualitas bacaan Al-Qur'annya ternyata masih minim. Sehingga dengan itu kita berusaha melalui dakwah yang diselenggarakan Pesantren Al-Quran Nurul Falah ini dengan metode tilawatinya mencoba bagaimana merumuskan kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih efektif sehingga percepatan ketika kita belajar Al-Quran bisa kita dapatkan di sana begitu. Kemudian termasuk juga bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih mudah, tidak sulit seperti yang kita bayangkan kebanyakan orang begitu. Belajar Al-Quran itu sulit sekali, banyak yang harus kita hafalkan, banyak yang harus kita pelajari teorinya. Nah, sedangkan di tilawati, sebagaimana jargon kita adalah belajar Quran mudah dan menyenangkan. Nah, khususnya pada kondisi yang saat seperti ini, di mana kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran, ya, termasuk juga untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran, kita sangat dibatasi, ya. Untuk melakukan kegiatan pertemuan tatap muka, sulitnya luar biasa karena regulasi yang harus kita ikuti begitu, khususnya kawan-kawan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh negara begitu. Nah, sehingga ini kita perlu bagaimana caranya membuat terobosan, lompatan-lompatan sehingga tujuan atau visi misi yang dicanangkan oleh lembaga, dalam hal ini adalah SMP Negeri 4 Surabaya, bisa terrealisasi dengan maksimal walaupun dengan kondisi yang terbatas seperti ini. Pada kesempatan yang lalu, sebelum kita masuk di era pandemi seperti sekarang, kegiatan pembelajaran Al-Quran menjumpai masalahnya sendiri. Nah, sekarang dengan kondisi yang kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara daring, maka kita juga perlu bagaimana caranya supaya proses pembelajaran ini walaupun dengan keterbatasannya masih bisa berjalan dengan optimal semampu kita. Nah, anak-anakku semuanya yang ada di SMP 4 Surabaya, SMP Negeri 4 Surabaya ini, sebelum pandemi juga sudah ada proses pembelajaran tilawati di sana. Nah, sekarang untuk menjawab harapan begitu, harapan kita bersama,
supaya anak-anak ini kualitas bacaannya bisa lebih bagus walaupun di kala pandemi seperti ini, kita ada solusi alternatif, yaitu sebuah aplikasi gitu. Aplikasi yang di dalamnya itu sudah lengkap begitu. Jadi kalau yang ada di depan Bapak Ibu semuanya, ini anak-anak insya Allah semuanya sudah punya, namanya buku Tilawati Remaja. Nah sekarang ini bukunya kita lengkapi dengan yang namanya aplikasi Tilawati Mobile. Isinya sama seperti buku ini, tapi sifatnya hanya untuk membantu proses pembelajaran, untuk percepatan-percepatan. Biasanya dalam kondisi yang umum begitu, sebelum adanya pandemi, kegiatan pembelajaran Tilawati Remaja ini seharusnya tuntas dalam masa 1 tahun untuk yang Tilawati remajanya. Tapi dengan adanya aplikasi Tilawati Mobile, tentu nanti akan ada percepatan-percepatan. Yang biasanya 1 hari sekian halaman, dengan ditambah aplikasi ini, insya Allah nanti akan membantu prosesnya, sehingga target-target pembelajaran bisa kita tingkatkan, dan bisa kita tingkatkan. Nah, bagaimana aplikasi mobile ini bisa kita dapatkan? Nah, setelah ini akan kita saksikan bersama bagaimana tutorial daripada aplikasi yang kita kenal atau yang kita sebut dengan nama aplikasi Tilawati Mobile ya. Bagaimana caranya? Coba kita saksikan bersama tayangan video tutorial Tilawati Mobile. Alhamdulillah telah hadir Tilawati Mobile versi Android. Metode praktis cepat lancar membaca Quran remaja dewasa dan sudah dilengkapi dengan audio contoh kalimat. Manfaat media belajar Tilawati Android. 1. Metode belajar Quran jadi lebih variatif. 2. Interaktif dan mudah. 3. Bisa belajar dan berlatih secara mandiri. 4. Guru tidak perlu mengulang-ulang contoh bacaan. 5. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, guru, dan daya indra. 6. Peserta cepat bisa membaca Al-Quran. Dapatkan Tilawati Mobile di Play Store. Ketikkan kata kunci Tilawati Mobile, kemudian pilih Tilawati Android, dan kemudian pilih install. Pilih beli dan kemudian masukkan key yang didapat di cabang-cabang Tilawati terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Khojaba tajasa ataja sajaha bakhotha sahaja jajata takhotha hajaba bajatha jakhota ajakho bakhoja khosaha ja'aba bakhoja jasasa ta'akho khojaba ahaba bahasa. Petunjuk pembelajaran. Aplikasi Android adalah media pembantu, sedangkan peran guru adalah sebagai pembimbing dan mengevaluasi bacaan peserta. Media belajar yang digunakan: 1. Aplikasi mobile Tilawati dan handphone serta headset. 2. Buku Tilawati Remaja. Langkah pertama, guru memberi salam dan memimpin doa awal majelis. Peserta menjawab salam dan mengikuti bacaan doa awal majelis. Waktu 5 menit. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya cukup sederhana Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan Tilawati Mobile ini ada beberapa media yang harus kita sediakan. Yang pertama tentu buku Tilawati Remaja.
kemudian didukung dengan aplikasi Tilawati Mobile yang ada di HP kita atau Android kita masing-masing ya. Jadi kalau misalkan sekali kesempatan kok kita tidak ada bukunya, maka kegiatan proses pembelajaran masih bisa berlangsung begitu. Nah, enaknya lagi kalau kita punya aplikasi ini, kita tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dimanapun kita bisa belajar Al-Quran. Entah itu kita sebagai siswa, entah itu sebagai guru. Kalau kita ada waktu atau bisa meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran, tidak ada batasan waktu. Pagi kita bawa HP, buka sebentar HP-nya, kita belajar Tilawati Mobile. Siang ketika kita rehat istirahat kerja, kita buka bukunya, kita buka Tilawati Mobile-nya, kita belajar membaca Al-Quran. Sore begitu setelah pulang kerja, kita santai dengan keluarga kita. Baik nah anak, ayo kita belajar sama-sama Tilawati Mobile-nya. Duh, insya Allah dengan kegiatan Ke-Al-Quranan seperti ini nantinya akan membawa keberkahan untuk keluarga kita bersama. Nah, baik, barangkali itu sekedar pemantik begitu ya. Nanti akan kita dalami dalam kegiatan tanya jawab. Barangkali nanti ada wali murid atau anak-anakku semuanya yang ingin bertanya terkait masalah Tilawati Mobile ini. Nah, nanti bisa disampaikan begitu. Kurang lebihnya kami minta maaf, kami kembalikan lagi ke pembawa acara. Barangkali bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih Ustadz Dausat atas pemaparannya tentang aplikasi Tilawati Mobile. Ya, betul. Kita buka sesi tanya jawab Ustadz ya. Silakan Ustazah. Monggo Bapak Ibu dan anak-anakku yang ingin bertanya tentang belajar Al-Quran mudah dan menyenangkan. Saya Bu Rizda. Oh, monggo Pak Mul, silahkan. Oke. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Mul. Oke. Terima kasih. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Ustadz nih. Begini Pak, ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, menarik sekali, pahalanya luar biasa sekali ini Pak. Misalkan ini ada anak-anak minat Pak, misalkan untuk pakai aplikasi mobile ya, baca Al-Quran mobile itu, apakah anak-anak bisa belajar sendiri atau memang butuh bantuan dari Pak Ustadz atau dari Ustazah gitu, atau hanya cukup dengan mobile ini saja atau bagaimana Pak? Gitu. Oke. Itu untuk yang aplikasi mobile itu apakah terus terang saya sendiri belum buka, mungkin sangat menarik sekali untuk anak-anak, cocok sekali, sangat mudah sekali. Ini luar biasa. Kemudian untuk yang di aplikasi itu untuk tilawatil 1, 2 atau bagaimana, atau juga sama Al-Qur'annya Ustadz. Oke, untuk itu jumlah buku atau aplikasinya apakah lengkap seperti yang 30 juz itu ya. Terima kasih Ustadz atas terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi Ustazah? Silahkan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, pertanyaan yang luar biasa. Ustadz Mul ini salah satu tenaga pengajar di SMP. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Mul. Saya merasa sangat senang sekali karena saya merasa punya ikatan juga dengan SMP Negeri 4 ini, karena tahun 2010 kita juga sempat ngajar di sana kurang lebih 2 bulan dalam kegiatan KKN waktu itu, PPL, bersama IAIN Sunan Ampel dulu dengan kawan-kawan. Leres. Nah, sekarang bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan guru di sini. Saya lihat juga banyak wajah-wajah baru barangkali karena sudah cukup lama gitu. Baik, Ustadz Mul ya, apakah cukup dengan Tilawati Mobile saja?
Karena memang semangat awalnya Tilawati Mobile ini kita buat jauh sebelum adanya pandemi seperti ini. Tujuannya adalah menjadi media pendukung proses pembelajaran tilawati untuk anak-anak usia remaja dan dewasa begitu. Jadi kalau mereka dalam ruang kelas mereka dapat bimbingan dan panduan dari gurunya, kemudian nanti di rumah mereka akan mendapatkan tugas untuk kegiatan pembelajaran sebagai persiapan pembelajaran di pertemuan berikutnya dengan kegiatannya adalah mempelajari tilawati mobile begitu. Sehingga prosesnya ketika anak-anak di rumah mereka belajar tilawati mobile sesuai dengan kemampuan mereka, nanti di kesempatan ketika mereka bertemu dengan gurunya, apa yang mereka sudah pelajari di rumah perlu ditalakikan atau dibacakan di depan guru. Nah, kalau bacaannya sudah bagus, berarti nanti bisa melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya. Nah, sekarang yang menarik, posisi tilawati mobile dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran daring itu bagaimana? Apakah cukup anak-anak itu belajar tilawati mobile saja, kemudian tidak mengindahkan peran guru? Tentu saja guru punya tempat yang luar biasa penting untuk melihat bagaimana progres bacaan anak-anak setelah anak-anak itu mendapatkan bimbingan melalui kegiatan pembelajaran di rumahnya masing-masing melalui aplikasi Tilawati Mobile ini. Jadi anak-anak diberikan tugas, anak-anak silakan pelajari Tilawati Mobile halaman sekian sampai sekian. Nanti kalau ada perjumpaan dengan gurunya, gurunya menyimak dengan baik. Apakah anak-anak ini belajar Tilawati Mobile-nya sudah bagus? Kemudian bisa dilanjutkan di halaman-halaman berikutnya atau perlu ada evaluasi atau perbaikan bacaan anak-anak. Jadi sifatnya peran guru masih sangat penting untuk memfilter anak-anak ini proses belajarnya menggunakan Tilawati Mobile sudah sampai di mana. Kalau memang daya serapnya bagus, insya Allah dengan Tilawati Mobile ini akan ada percepatan bacaan anaknya, begitu ya. Kemudian untuk Tilawati Mobile ini isinya apa, Ustaz? Di Tilawati Mobile ini pembelajaran tilawati dasar ya. Jadi isinya adalah tilawati level 1, tilawati level 2, 3, 4 sampai 5. Adapun untuk Al-Qur'annya sementara ini untuk aplikasinya belum kita adakan ya. Sementara masih di buku tilawati jilid dasarnya, kita kuati dasarnya, nanti insya Allah saat anak-anak ini masuk ke kelas tadarus Al-Quran, bacaannya sudah siap untuk diperbaiki lebih lanjut. Begitu ya, Ustadz Mul. Oke, matur suwun. Alhamdulillah. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan melalui chat bisa, di YouTube juga bisa saya pantau. Saya lihat di YouTube. Ini ada pertanyaan Ustadz Dausat. Oke, monggo Ustazah. Alhamdulillah. Sebelumnya dari Pak Enggar. Sebelumnya mohon maaf nggih, saya pernah membaca artikel tentang jika Al-Qur'an dan musik itu tidak bisa menyatu. Apalagi saya membaca berita seorang santri menutup telinganya ketika ada alunan musik dikarenakan bisa mengganggu hafalan. Tanpa mengurangi rasa hormat atas pertanyaan saya, menurut Bapak bagaimana langkah maupun konsep strategi belajar jika individu ingin belajar Al-Quran tanpa harus meninggalkan musik? Karena sudah menjadi bagian dari bakat minat seorang individu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah, Ustazah? Sudah, monggo, silahkan. Oke, baik. Begini Bapak Ibu semuanya, karena semangat kita adalah semangat bagaimana proses pembelajaran Al-Quran ini terjadi percepatan-percepatan, bahwa salah satu yang menjadi dasar pembelajaran tilawati adalah bagaimana proses pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan untuk anak-anak. Maka salah satu teknis yang kita terapkan adalah bagaimana dalam proses pembelajaran ini kita juga menerapkan lagu-lagu dasar atau irama-irama dasar. Nah, kenapa tilawati menggunakan lagu atau irama ini? Sebenarnya kita punya filosofinya ya.
Salah satu dasarnya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Umar, kemudian yang disampaikan juga dulu jauh saat masanya Rasulullah, bahwa ketika kita membaca Al-Quran dianjurkan atau disunnahkan untuk menggunakan suara yang terindah yang kita miliki. Zainul Quran bi aswadikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara indah yang kita miliki. Lah ini menjadi salah satu diferensiasi antara tilawati dengan metode yang lain, bahwa di tilawati menjadi salah satu prinsipnya adalah menggunakan irama atau lagu saat membaca Al-Quran. Insya Allah dengan itu kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah, dan insya Allah dengan irama atau lagu yang kita terapkan saat membaca Al-Quran itu juga menjadi salah satu wasilah Allah menurunkan hidayah. Ada orang yang masuk Islam karena mendengarkan lantunan suara Al-Quran yang indah. Begitu ya. Jadi tetap kita semangat membaca Al-Quran dengan tartil iya, menggunakan irama dan lagu yang baik juga. Iya, begitu Ustazah. Terima kasih. Ada Alhamdulillah. pertanyaan lagi? Iya, saya. Oh, monggo. Pak Han, silahkan. Oh, iya. Oh, iya. Saya keluar dulu karena mencuit. Mencuit, iya. Dawawan. Ya ini, Baik, saya ini sudah di silakan, luar Ustazah. ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sebagai guru, apakah ada evaluasinya harus tatap muka atau harus melalui aplikasi ini disediakan evaluasinya diterangkan untuk evaluasi, cara evaluasi pembelajaran ini. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang betul tadi Ustadz yang ditanyakan bahwa proses itu hanya bisa kita ketahui efektivitasnya dalam kegiatan evaluasi atau yang biasanya kita sebut bukan evaluasi Ustadz, tapi kegiatan munakosah atau evaluasi bacaan Al-Quran anak-anak kita. Begitu. Bagaimana proses evaluasi yang diselenggarakan di Tilawati? Kita ada cukup banyak evaluasinya Ustadz. Jadi untuk menaikkan dari halaman 1 ke halaman berikutnya kita harus ada evaluasi. Kita punya nilai ketentuan standar minimal bisa dinaikkan halamannya. Kemudian untuk naik dari level 1 atau jilid 1 ke level jilid berikutnya, kita juga ada evaluasinya. Evaluasinya apakah harus tatap muka Ustadz? Sekarang kita memahami Ustadz kondisinya bermacam-macam. Kalau memang tidak dimungkinkan dengan tatap muka, maka kita ada kegiatan munakosah secara daring. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Itu untuk kenaikan jilid. Nanti ketika anak-anak sudah tuntas Al-Qur'annya, kita ada kegiatan khatam atau munakosah khatam Al-Quran. Nah, evaluasinya ada beberapa tingkatan seperti itu. Nanti ketika anak bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, melewati kegiatan munakosah khatam Al-Qur'an nilainya bagus, sesuai dengan standarnya metode tilawati, nanti akan kita berikan legalitas sebagai santri khatam Al-Qur'an metode tilawati. Yang mengeluarkan sahadahnya siapa? Langsung dari pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya. Jadi harus memang ada evaluasinya untuk menilai apakah proses ini berjalannya sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kalau nggak ada evaluasi, nanti kita nggak tahu apakah prosesnya berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita, atau malah sebaliknya prosesnya ternyata tidak bagus. Begitu ya Ustadz ya? Terima kasih Ustadz. Nah, saya langsung ini Ustadz, langsung buka Play Store, langsung download aplikasinya. Oh iya Ustadz, harus itu. Cuman begini ya, iya. Saya sampaikan bahwa aplikasi ini sementara hanya untuk Android Ustadz-Ustadzah, anak-anak semuanya.
Kalau untuk yang apa Mas? iPhone sementara masih belum itu ya. Jadi yang punya Apple, Apple-nya ditaruh di sebelah dulu, pakai Android-nya begitu. Ya. Sambil menunggu, mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya. Dari tadi Bapak Ibu guru ini yang bertanya. Ayo Anak-anaknya anak-anak. malu, Ustaz. Anak-anaknya malu karena disaksikan sama ini. Ustadz Klik dari tadi memantau kegiatannya terus ini, luar biasa. Mungkin yang ada di kelas yang sedang PTM ingin Oh, PTM bertanya. ya? Ya, ada yang PTM Ustadz. Oh, anjing. Makanya saya lihat kok ada di sudut itu ada banyak anak. Apakah memang nobar atau bagaimana? Ternyata memang PTM ya? Ya, Ya, PTM-nya yang sambil nobar. 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 Ya. Oh, Iya. Iya, siap. ini langsung ini. Alhamdulillah. Nah, Ustadz sambil menunggu anak-anak yang ingin bertanya ya. Monggo, Saya dulu itu juga pernah ketika SD itu mengajinya dengan metode tilawati Ustadz. Saya bersemangat karena ada iramanya Ustadz. Jadi yang bikin semangat anak-anak dulu yaitu iramanya. Iya, betul. Memang itu ini Ustazan. Kalau kita berkaca begitu ya, untuk guru-guru TK apalagi, itu banyak materi pembelajaran atau materi ajar yang disampaikan ke anak-anak usia TK itu memang menggunakan lagu atau irama, karena berdasarkan risetnya memang ketika materi itu disampaikan menggunakan lagu, itu bisa membantu penyerapan materinya. Lah, barangkali itu juga termasuk menjadi alasan kenapa proses pembelajaran Al-Quran itu rata-rata memang menggunakan lagu atau irama sebagai media kita untuk melakukan percepatan kegiatan pembelajaran. Kalimat kalau dihafalkan menggunakan nada yang biasa, ketika kita bandingkan dengan kalimat kita lakukan, kita nyanyikan, maka proses penyerapan, proses hafalnya itu akan berbeda. Lebih cepat ketika kita menggunakan lagu atau irama. Begitu, Ustazah. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo, Ustazah, monggo. Dari siswa ABK, karena di SMP 4 itu ada siswa ABK-nya, Ustaz. Nah, ini apakah dari Nadifta kelas 9F, apakah untuk anak ABK aplikasi mobile ini bisa untuk menunjang pembelajaran? Baik, tentu begini, untuk anak ABK itu kan macam-macam ya, ada anak berkebutuhan khusus di aspek ini, proses pendekatan pembelajarannya menggunakan media ini. Kalau untuk ABK yang jenis yang lain, proses pembelajarannya menggunakan ini. Lah, letak atau kepentingan daripada tilawati mobile ini adalah media pembantu guru untuk pembiasaan anak di rumah masing-masing. Dan nanti prosesnya, proses kegiatan pembelajarannya ketika berjumpa dengan guru itu menjadi sangat penting untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi kita sampaikan lagi bahwa tilawati mobile itu membantu guru untuk melakukan percepatan pembelajaran, tapi untuk menentukan hasil dari kualitas penyerapan anak ketika menggunakan media aplikasi ini, tentu filternya masih di gurunya. Bagaimana teknis pengajaran guru saat pertemuan tatap muka itu juga akan sangat mempengaruhi. Entah itu tatap mukanya melalui kegiatan pembelajaran langsung atau melalui kegiatan pembelajaran daring seperti yang sebagian sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini, begitu. Oke. Ini Ustadz ada pertanyaan dari YouTube. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ada berapa yang nonton di YouTube, Ustazah? Banyak Ustadz, karena di sini hanya batasnya 100, mungkin karena gangguan akhirnya lihat di YouTube. Betul. Ini ada dari Bu Wiwi Sri Rahayu. Bagaimana cara tahu bacaannya sudah benar atau salah kalau tidak ada pembimbingnya? Oke, baik. Barangkali ini datangnya agak telat begitu tadi, Ustazah. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, wali santri, anak-anakku semuanya, bahwa kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik kalau memenuhi yang namanya trilogi pembelajaran atau trilogi pendidikan. Bahwa pendidikan itu bisa dilakukan dengan baik kalau ada unsur santri atau siswa,
lembaga atau guru, kemudian ada daya dukung dari orang tua. Kalau 3 aspek ini sama-sama mendukung proses pembelajaran, dalam hal ini adalah pendidikan Al-Quran, insya Allah dampaknya akan sangat luar biasa. Terkait pertanyaan barusan yang sudah disampaikan, apakah mungkin kita bisa mengetahui bacaan anak baik atau tidaknya kalau hanya melalui tilawati mobile saja? Tentu Bapak Ibu semuanya, kita tahu bacaan anak ini menjadi meningkat atau stagnan begitu dalam kegiatan yang namanya evaluasi pembelajaran. Dan evaluasi pembelajaran di tilawati itu tidak hanya naik dari level 1 ke level 2, tapi bahkan untuk naik dari halaman 1 ke halaman 2 harus ada proses yang namanya evaluasi kenaikan halaman. Dan evaluasi ini siapa yang melakukan, siapa yang menyelenggarakan adalah gurunya. Maka yang menentukan anak ini bacaannya layak untuk dinaikkan di halaman berikutnya tidak lepas dari faktor penilaian guru. Artinya apa? Pembelajaran tilawati mobile adalah media pendukung guru untuk melakukan percepatan pembelajaran. Faktor penting masih ada di tangan guru untuk memfilter, oh anak ini bacaannya alhamdulillah sudah bagus, bisa dinaikkan ke halaman-halaman berikutnya. Jadi tilawati mobile tidak menafikan peran penting guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak kita semuanya. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Ada lagi pertanyaan Ustadz dari YouTube. Dari Ibu Sumarni. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana belajar Al-Quran dengan bahasa isyarat bagi anak yang bisu? Matur nuwun. Baik, anak-anak yang punya keterbatasan ya, dalam hal ini yang ditanyakan anak-anak yang punya keterbatasan dalam menyuarakan isi hatinya gitu. Hatinya ngomong A, tapi kita yang dengar tidak ketahuan bunyinya A bagaimana gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk sementara ini ya, sementara ini kegiatan pembelajaran Al-Quran di tilawati belum sampai ke sana. Cuman memang sudah ada bahasanya usulan-usulan bagaimana tilawati ini nanti juga bisa ramah ke anak-anak atau saudara kita yang punya kebutuhan khusus seperti itu tadi ya. Jadi kalau untuk sementara ini belum ada, cuman kita sudah ada selentingan-selentingan ke sana sehingga nanti kegiatan pembelajaran tilawati atau metode tilawati ini memang bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat kita untuk kita yang alhamdulillah diberikan kesempurnaan oleh Allah ini, atau juga untuk kawan-kawan kita yang sementara masih punya keterbatasan. Nah, sementara itu Ustazah, alhamdulillah. Silahkan mungkin anak-anak yang di kelas yang ingin bertanya. Masih saya buka sesi tanya jawab. Baik ya. Oke. Ustazah, boleh saya contohkan beberapa irama yang dimiliki oleh tilawati? Silahkan. Boleh silahkan. Ya? Oke, Silahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ketika kita membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, itu sebenarnya ada beberapa jenis lagu ya. Ada cukup banyak yang biasa kita kenal jumlahnya ada 7 ya. Ada lagu Nahawan, ada lagu Ros, ada lagu Hijaz, ada Bayati, ada Shika, Soba, Jiharka. Begitu, semua lagu itu adalah lagu-lagu yang sering kita simak ya. Sering kita simak. Bagaimana standar lagunya tilawati akan coba kita praktikkan ya. Coba kita rasakan apa bedanya ketika kita membaca Al-Quran menggunakan lagu dan irama, kemudian tanpa menggunakan irama, rasanya akan berbeda ya. Ini saya coba lantunkan atau bacakan makro atau beberapa baris yang ada di tilawati remaja level berapa ini ya? Level 4 ya. Level 4 di halaman 22. Bagi anak-anak yang sudah punya bukunya bisa dibuka begitu.
Kalau aplikasinya ada yang sudah punya, juga bisa dibuka di Tilawati level 4 di halaman 22 ya. Kami awali dengan basmalah. Dirasakan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La yas'amul insanu min du'a'il khair. Hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Sadaqallahul azim. Lah ini Ustazah, lagu yang barusan kita bacakan itu pakai lagu yang namanya lagu Ros sebagai standar lagunya kita, begitu. Lah Rosnya Tilawati punya kekhasannya sendiri. Bagaimana Rosnya Tilawati? Kita untuk mencetak guru-guru metode Tilawati punya diklat khusus, namanya diklat standarisasi, ya. Memang tujuannya untuk menstandarkan bacaan-bacaan guru Tilawati supaya sama semua seantero Indonesia Raya ini. Dari Indonesia Timur sampai Barat, begitulah standar lagu Rosnya, tidak berbeda-beda. Termasuk juga terstandar cara mengajarnya. Itu kita sebut namanya diklat standarisasi. Monggo, kalau santri-santrinya sudah pakai buku Tilawati, sekarang guru-gurunya diikutkan diklat Ustadz Klik. Namanya diklat standarisasi. Kalau santrinya bacaannya sudah bagus, gurunya harus lebih bagus. Nah, bisa diprogramkan nanti Ustadz Klik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dausat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.52. Tak terasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dausat dan Ustadz Umar Jaini tadi yang telah memberikan kita motivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak qurrata a'yun. Ya, alhamdulillah. Baik, ini Ustazah, ya. Barangkali untuk doanya tadi bisa ya. disampaikan langsung oleh Ustadz Umarnya sendiri, begitu ya? Ya, Oke, ya Ustadz. Terima Sementara kasih. itu, Ustazah, dari kami tetap dijaga semangatnya untuk belajar Al-Quran, karena memang betul tadi disampaikan bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah merupakan anjuran dan kewajiban kita sebagai sesama Muslim. Kurang lebihnya kami minta maaf. Setelah ini akan disambung kembali dengan Ustadz Umar Zaini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh
Serta Dr. Haji Umar Jaini, MPD. Kepada Ustadz Umar, kami persilahkan. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa, tentu kami atas nama Direktur Eksekutif Yayasan Nurul Falah menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah Pak Muhammad Kelik SMSI beserta seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Surabaya. Tentu karena waktunya cuma 1 jam ya, hanya cuplian-cuplian saja, banyak hal sesungguhnya yang masih harus kita dalami agar pelaksanaan pembelajaran Al-Quran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saja perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah juga, karena kaitannya dengan operasionalnya kayak apa. Begitu juga dukungan dari para guru-guru, juga kepada para wali murid. Mudah-mudahan seluruh yang kita inginkan tadi, niat baik ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang mudah dengan ikhtiar kita. Maka mari perjumpaan kita ini kita akhiri dengan berdoa, memohon kepada Allah agar cita-cita kita khususnya mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 34, SMP Negeri 4 bisa berjalan dengan baik. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Umar dan Ustadz Dausat atas motivasinya dalam belajar Al-Quran dengan aplikasi Tilawati Mobile. Terima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu dan anak-anak yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Karena tanpa dukungan dan kerjasama Bapak Ibu tidak akan terwujud harapan kita. Semoga putra-putri kita menjadi qurrata a'yun, putra-putri yang sukses dunia dan akhirat dan membanggakan orang tua. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Pagi-pagi sudah ada tamu. Yang bertamu namanya Pak Tria. Al-Quran itu sebagai sumber ilmu bagi umat manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu, Terima kasih Bu, ya. Ustaz. Yun Terima kasih sewu. Bapak Ibu semuanya. Yun sewu, kami minta dokumentasi Oke. dari nggih. Menghadap ke kamera semua biar kita Monggo, screenshot monggo. dari pesantren nggih. Yun Nggih, sewu monggo. nggih. Oke, Pak, yang masih di off kan mohon anak-anak di on kan biar nanti menjadi dokumentasi di pesantren kami. Monggo silahkan yang masih di off kan kameranya. Bu Rizda, Ngapunten nggih. Bu Rizda, Iya, Pak. Bu Rizda, mohon izin yang peserta webinar presensi ya, delay yang Oh sudah iya, diberikan. iya. Jangan lupa. Iya, Oke, iya. matur Setelah suwun. ini, nggih, sami-sami. Di mana anunya Pak? Di alamat link, Di tanda alamat tanya link. di alamat link yang pertama. Oke, matur suwun Bu Rizda. Ya. Anak-anak, Bapak Ibu guru jangan lupa untuk presensi ada linknya yang tadi sudah di-share. Jangan lupa presensi. Oke. Sudah. Terima kasih. Ya. Ya. Ustadz Kelik, terima kasih sudah kami screenshot sebagai sama-sama, dokumentasi. ya. Bandut. Thank you.